Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat dong. Sudah pada makan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai jangan sampai pingsan ya mengerjain UTS. Apalagi daring. Jadi soalnya teman-teman sudah saya rilis soalnya sudah saya share agar agar teman-teman bisa baca dulu kemudian tanyakan di sesi ini. Ya, jadi soalnya terkait ini apa yang teman-teman kerjakan dalam kelompok kemarin. Tapi sifatnya UTS ini sifatnya individu. Pembahasannya dari pembahasan kelompoknya, dalam kelompoknya. Oke. Yang hadir baru 63 orang. Yang lain pada kemana nih? Teman-teman, suara saya kedengaran jelas atau tidak ya? Jelas, Pak. Jelas, putus, Pak. Izin, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Pak, jelas. Kayak soalnya. Kayak soalnya jelas ya. Teman-teman, itu soalnya itu hanya satu soalnya. Tapi anaknya. Oke, saya siapkan absen. Sembari saya siapkan absen, jika ada teman-teman yang ditanya, ada yang bingung, boleh ditanyakan. Pak, izin bertanya. Boleh. Tanyakan. Kan ini di soalnya itu kan ada jabatan sama provinsinya kayak. Dan itu kan udah dibagi bidang-bidangnya. Nah, bagaimana yang soal gubernur dan sekretaris, Pak? Dalam porsi dia sebagai gubernur juga. Waduh, saya lupa password ini. Pak, izin tanya, Pak. Tentang Boleh. soal, Pak. Boleh. Silakan. Ya. Tanyakan apa? 17 poin. Jadi itu misalnya satu potensi harus ditentukan dia masuk ke poin berapa dalam SDG 2030, Pak? Iya, itu kaitannya dalam SGD saja. Nah, teman-teman coba kaitkan dengan SGD itu. Saya buka dulu ya. Saya share. Sudah tampak belum ya? Agak lambat ya teman-teman, soalnya ini di rumah menggunakan paket handphone. Ini sekarang tampak apa ya ini teman-teman?
Tampak saya membuka Google Meet-nya, Pak. Google Classroom nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, di pertemuan. Jadi teman-teman, soalnya ini di sini soalnya ya, dan uploadnya juga di sini. Untuk waktu pengerjaannya dari jam 1 sampai jam 3. Jadi walaupun dirilisnya tadi, anggap saja itu waktu saya menjelaskan untuk ini. Nah, teman-teman diharapkan uploadnya tepat waktu. Jadi totalkan saja waktunya jam 3, diharapkan jangan telat. Kalau telat kita kurangi saja 5 menit. Setiap 30 menit dikurangi 5 poin. Ya. Dari nilai maksimal. Jadi nilai maksimalnya apabila tepat waktu 100 poin. Apabila lewat setengah jam dikurangi 5 menit. Lewat setengah jam lagi dikurangi 10 menit. Ya, biar adil lah ya. Oke. Kemudian tulis tangan jawabannya di kertas A4 atau folio saja. Atau kertas double folio, kemudian di scan. Tahu ya teman-teman, di scan bisa menggunakan kamera handphone, kamera scanner, ataupun foto, kemudian convert to PDF. Dijadikan satu file PDF, nggak usah coba-coba lagi upload yang lain, sampai kok. Karena ada mungkin kelas ini atau kelas lain ya, karena ada yang coba ngupload sampai atau enggak, ngupload video lucu, ngupload tugas kimia, ngupload tugas matematika. Perhatikan benar yang diupload. Itu pengalaman di kelas-kelas yang lain. Nggak tahu apa kelas ini atau kelas yang lain. Jadi teman-teman juga dicek lagi apa yang diupload benar atau enggak. Ya. Kemudian jawabannya berurutan. Oh ya, jadi kalaupun nggak berurutan nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi jawabannya ini berkaitan sih, kalau mau jawab dari pertama itu akan berkaitan dengan poin kedua, yang ke B, ke C. Seperti itu. Ukuran maksimalnya kalau nggak sempat nggak apa-apa, diupload saja. Perlu ditekankan bahwa segala bentuk kecurangan, jadi nggak boleh ada yang saling contek ya. Apabila itu ada sama persis kata-katanya, nah, itu dinilai melakukan kecurangan. Berdasarkan pembagian provinsi yang telah dibagikan, data terlampir. Ada nggak datanya terlampir ya? Jadi ada pembagian kelompok yang kemarin. Uraikan polemik potensi yang saling berbenturan. Jadi di provinsi tersebut ada polemik atau ada masalah yang baik saling berbenturan antara kepentingan pemerintah atau keperluan rakyat, ya seperti itu. Ya, atau memiliki permasalahan di lingkungan, itu termasuk permasalahan saat pelaksanaannya pada provinsi tersebut. Potensinya maksudnya ya. Kemudian jabatan Anda sesuai dengan jabatan Anda dan meninjau kaitannya dengan SDG 2030. Jadi itu yang uraikan saja permasalahannya, kemudian kalau bisa teman-teman jabarkan sesuai dengan jabatannya. Kalau gubernur kan jabatannya melingkup semuanya ya. Nah, kalau ke jabatannya ke provinsi, jabatannya sesuai dengan jabatan dinas, agar lebih spesifik ke permasalahan dan terkait bidang dinas yang dia teman-teman ambil. Ya. Bidang kesehatan ya lebih spesifiknya ke bidang kesehatan. Kemudian potensi atau benefit atau keuntungan yang berbanding berlawanan dengan masalah. Apabila tidak ada masalah, keuntungannya begini. Teman-teman uraikan seperti itu. Apabila
tidak ada keuntungannya seperti ini. Misalkan apabila pariwisata itu berjalan dengan baik, maka perekonomian akan lancar. Gitu. Keuntungannya. Nah, kemudian kenapa itu terhambat? Itu termasuk masalahnya provinsi tersebut. Itu secara umum yang kedua. Yang ke B. Yang ke C, cari ini berita terkait provinsi yang teman-teman teliti, identifikasi, cari di berita apa tribunnya, tribun misalkan tribun Sumsel, tribun Bengkulu, tribun Jambi dan seperti itu ya. Atau surat kabar setempat mengenai identifikasi potensi atau masalah-masalah yang ada di provinsi tersebut yang berkaitan dengan potensi ya, atau bencana, atau pariwisata, atau kesehatannya masyarakat di sana. Nah, minimal 3 kasus. Ini secara luas ya teman-teman. Jadi nggak membahas tentang jabatannya, tapi studi kasus yang ada di provinsi tersebut. Ini kalau permasalahan per bidang teman-teman agak sulit untuk mencarinya, tapi permasalahan isu ini yang ada di berita ini secara menyeluruh. Kemudian petahkan potensi dari studi kasus Pak, itu. izin bertanya, Pak. Petahkan potensi dan polemik agar dengan Waktu menggunakan pengerjaan kan nah, jadi gubernur kan digambarkan kerja visi misi, Pak. apa ya, grafik atau Terus untuk ini fishbone. potensi bagaimana, Pak? Yang nomor 1 itu. Oke. Yang nomor 1 bagian apa? Di bagian apa? Oke, itu. Jadi polemik di setiap bidang, Pak, diambil atau bagaimana? Kan gubernur kan, Pak, waktu itu. Mungkin seperti itu ya. Oke. Pak, izin bertanya. Oke, boleh. Boleh? Waktu pengerjaan kan gubernur kan kerja visi misi, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Terus untuk potensi bagaimana, Pak? Yang nomor 1 itu. Mana? Izin Nomor 1. izin bertanya, Pak. Uraikan polemik Itu kan yang potensi. nomor 1 Polemik yang itu kan B itu kan permasalahan ya, kalau di provinsi tersebut yang saling hanya ada itu berbenturan. kan hanya ada yang menguntungkannya. Itu enggak Jadi apa kan, Pak? Enggak ada yang kerugian kerugian gitu-gitu atau salahnya hanya ada keuntungan aja yang Kalau mau spesifik ambil di bidang tertentu saja ya. Tapi kan kalau gubernur itu semuanya ya, tapi secara umum ya. Kalau gubernur boleh ambil di satu bidang ya. Namun tetap menyinggung ada permasalahan yang lainnya. Boleh ambil fokus satu bidang. Nah, jadi permasalahannya itu kan digambar mid map seperti ini ya teman-teman. Masalah ekonomi misalkan. Oke. izin bertanya, Pak. Boleh. Kan yang nomor 1 yang B, kalau di provinsi tersebut hanya ada yang menguntungkannya. Itu enggak apa kan, Pak? Enggak ada yang kerugian gitu atau salahnya hanya ada keuntungannya yang ditulis. Jadi teman-teman melihatnya apa iya nggak ada permasalahan, misalkan dijangka ke depannya seperti itu lihatnya. Seharusnya memang dilihat dari adanya keuntungan yang dirasakan. Sejauh ini belum ada masalah. Jadi teman-teman di sini berpikir bagaimana agar itu lebih maju atau lebih dari itu. Kalau mind map itu untuk bagian apakah teman-teman ngerasakan kesenjangan, misalkan kesenjangan ya anggaplah ya,
benefit dan masalah. Pak. Benefit Itu yang itu 1A potensi ada minimal gitu atau gimana, Pak? dikembangkan lebih maju pariwisata. Masyarakat di sana akan dapat membuka gerai-gerai atau membuka kuliner. Kenapa itu permasalahannya? Dilihat berpikirnya lebih digali lebih dalam lagi maksudnya. Misalkan pembangunan ya. Itu kita gubernur kan milih bidang tuh Pak. Oke. Itu kan minimal 3. Boleh. Kita milih bidangnya 1 aja Tanya. atau Kalau bisa ganti-ganti gitu. itu pasti untuk provinsi aja dong Pak. Iya, Yang A Pak. ya sudah. Itu yang 1A Jadi ada yang minimal gitu atau gimana, Pak? Jadi jawab yang tadi ya. Ya, jadi yang B yang sama C itu boleh teman-teman Yang gambarkan juga berkaitan minimnya dengan sih. SDG yang Ini kan berbanding apabila kondisi saat ini, masalah dengan saat ini, apabila dikembangkan, ini keuntungannya boleh digambarkan. Pak, itu juga berlaku di sekretaris kan, Pak? Tapi dijelaskan kalau bisa ya teman-teman. Oke, boleh tanya apa yang tadi? Jadi kayak Iya. kan misalnya saya kita gubernur kan milih bidang tuh. Iya. Kan minimal 3. Kita milih bidangnya 1 aja atau bisa ganti-ganti gitu. Oh, yang C ya? Teman-teman yang A. Boleh memilih satu bidang ataupun secara keseluruhan, ya. Yang berkaitan dengan SDG yang penting. Iya, begitu. Oke. Yang ketiga. Pak, itu juga berlaku di sekretaris kan, Pak? Iya, boleh. Yang kecil ya teman-teman, yang kecil. jadi kayak kan misalnya saya Apa? Oke. Yang kecil teman-teman cari studi kasus, berita atau sebuah laporan di provinsi tersebut, ada kasus, misalkan potensi di daerah tersebut atau hasil kekayaan alam tersebut, misalkan di adanya suap atau adanya atau dikuasai oleh pihak asing, atau permasalahannya misalkan potensi daerah tersebut dikorupsi oleh pejabat, atau permasalahannya tersebut seharusnya potensi daerah tersebut dapat dirasakan manfaatnya dalam bentuk pembangunan oleh masyarakat, seperti itu. Jadi itu termasuk berita, termasuk reportnya. Misalnya pembangunan misalkan kalau di Papua ya, misalkan hasil report hasil kekayaan alam di Papua itu mestinya masyarakat Papua itu sejahtera, jalannya bagus, akses sekolahnya bisa dirasakan oleh pendidikan oleh masyarakat di sana bisa dirasakan merata. Itu kan ada sebuah masalah di sana. Itu cari beritanya. Seperti itu. Ini hanya cari di map karena teman-teman misalkan permasalahannya ini bukan bidang ya, permasalahannya misalkan pembangunan yang tidak merata, mengingat potensi alam, hasil batu bara di sana sangat melimpah atau bahkan diekspor. Permasalahannya tuh masyarakat pendidikannya teman-teman ya. Yang nomor 2 itu gimana? Jadi itu permasalahannya di Uragan. Misalkan bidang itu masyarakat tinggal dalam pendidikan, misalkan anak-anak masih bayar SPP atau masih jauh untuk akses ke sekolah. Yang di bidang
ekonomi, Pak, misalkan. izin bertanya Pak. Yang nomor 2 saya masih Dan seperti kurang itu, jelas Pak. teman-teman. Konsep penjawabnya tuh kayak gimana sih Pak maksudnya? Masih nggak bisa menelaah soalnya saya Pak. Anjir. Tes. 2 jam. Lah, temen gua Maaf, sumpah. teman-teman dia Maaf. berbeda. Lu masih belum paham yang nomor 2 itu gimana? Halo? Iya. Tes? Halo Pak. Iya Pak. Saya jelaskan dari tadi ternyata putus ya. Oke, sampai di mana tadi? Bapak, Oke, ya, Pak. Izin bertanya Pak. boleh. Nomor 2 saya masih kurang jelas Pak. Konsep penjawabnya tuh kayak gimana sih Pak maksudnya? Masih nggak bisa menelaah soalnya saya Pak. Jadi teman-teman melihat potensi di daerah di provinsi tersebut. Keuntungan potensi tersebut ya. Kemudian masalahnya. Nah, jadi apabila melihat potensi tersebut, seharusnya keuntungannya itu apa? Nah, permasalahannya itu kondisi saat ini. Kondisi saat ini misalkan kondisinya tidak sesuai dengan yang semestinya misalkan. Kalau melihat potensi alam, kan potensi itu itu untungnya besar yang misalkan. bagian gubernur berarti Jalannya secara bagus, umum ya Pak, bukan misalkan. mengambil dari Keuntungan salah yang satu bidang. misalnya bisa diharapkan atau dirasakan semestinya dimanfaatkan oleh masyarakat di sana. Nah, kesenjangan, Oke, anggap Pak, saja baik, ini Pak. kesenjangan antara potensi dan kondisi masalahnya saat itu sesuai ini fakta dengan yang kondisi terjadi yang di seharusnya, provinsi semestinya. tersebut atau kita ngarang sendiri. Semestinya karena ada masalah. Seperti itu. Oke, bagaimana? Tes? Pak, izin melanjutkan. Pak, izin melanjutkan. Oke. Silakan. Untuk soal 2 itu yang bagian gubernur berarti secara umum ya Pak, bukan mengambil dari salah satu bidang. Iya. Iya. Oke Pak, baik Pak. Nah, potensi dan masalahnya itu sesuai fakta yang terjadi di provinsi tersebut atau kita ngarang sendiri. Teman-teman menganalisa ya teman-teman. Bukan mengarang tapi dengan analisa teman-teman, dengan pemikiran teman-teman, misalkan teman-teman sebagai gubernur di sana atau sebagai pejabat di sana, mestinya yang nomor 3 pemanfaatan potensi yang ada yang kata bagaimana. studi kasus itu kan minimal 3, maksimal 5. Melihat dari Nah, fakta itu yang diambil ada, dari potensi berita kan yang ya Pak? ada, keuntungannya seperti ini. Terus itu Tapi kita permasalahan di tulis lapangan referensinya misalnya dari web masalah. apa gitu atau enggak Kan dari jurnal apa menyebabkan gitu, adanya apa nggak usah Pak? Kesenjangan antara yang kondisi yang seharusnya Pak, izin bertanya, ini yang 1A minimal 3 atau gimana ya Pak? Masalahnya apa menyebabkan ini? Itu kan perbedaannya. Bagaimana? Pak, izin tanya Pak. Ya. Boleh? Jadi Yang misalnya yang kata studi kasus itu kan misalkan kayak saya kan kepala dinas keuangan ya Pak. Berarti saya membahas tentang masalah yang akan membentur keuangan gitu aja Pak. Salah satu aja. Terus itu terima kasih Pak. Referensinya misalnya dari web Terima kasih Pak. gitu atau enggak dari jurnal apa gitu. Apa nggak usah Pak? Iya, tulis referensinya. Pak, mau tanya Pak. Berarti yang gubernur untuk poin A itu ngambil dari salah satu bidang ya Pak ya? Yang nomor 1 uraikan saja. Jadi kan beda ya.
lihat ada A, ada B, ada C. Anda teman-teman jawab, kalau satu jawab yang A, jawab yang A saja. Yang penting Yang B, berkaitan yang B, dengan salah yang C, yang C satu ya. poin SDG itu kan Pak, yang ada Yang 17. satu uraikan polemik yang berbenturan dengan Jadi masalah. misalnya Ya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. misalkan kayak saya kan kepala dinas keuangan ya Pak. Berarti Ya. saya membahas tentang masalah yang akan membentur keuangan gitu aja Pak. Iya. Kalau dua Begitu, sama iya. C, D sama C itu Sesuai dengan berpacu jabatannya. sama ini ya nggak Pak jabatannya? Apa Oke. seadanya itu kasus ya kita menelaah kasus itu doang, tapi nggak Ya. Tanya Pak, dilihat Boleh. bidangnya. berarti yang gubernur untuk poin A itu ngambil dari salah satu bidang ya Pak ya? Iya, boleh. Bisa. Gak apa-apa ambil di salah satu bidang ataupun secara menyeluruh permasalahannya. Yang penting berkaitan dengan Misalkan salah gubernur satu melihat poin dari, SDG itu kan Pak, yang ada 17. iya, ambil saja salah satunya nggak apa-apa sih. Yang penting dikaitkan dengan Oke Pak, baik, Pak, SGD. terima kasih. Kalau dua sama C, D sama C itu berpacu sama ini ya nggak Pak jabatannya? Apa seadanya itu kasus ya kita Ya, Saya kalau ingin yang bertanya, B Pak. yang kecil, yang B yang kecil Saya Pak mau nanya Pak. nggak melihat bidang ya. Ini benar pengumpulannya itu Potensi jam masalah 3 dan keuntungan. hari ini. Kemudian ini yang apalagi Apa yang ya? kecil ini melihat Deadline-nya. dari studi kasus yang teman-teman dapat di berita. Ya. Jadi yang melihat dari bidangnya itu cukup. Soalnya dari katanya bidang itu soalnya. untuk A-nya saja. LHS TPB lain tuh ada yang 24 jam, jadi kita mau mastiin aja. Kalau kayaknya sih kurang sih Pak ya. Soalnya penjelasannya hampir Ada lagi? memakan waktu banyak Pak. Ada lagi yang ditanya, teman-teman? Pak izin bertanya Pak. Boleh. Saya Pak mau nanya Pak. Ya. Terus untuk PPB 35 ini benar pengumpulannya itu jam 3. Jadi gimana Pak? Kerjakan, ya. Hari ini apa ya? Iya. Deadline-nya. Iya. Terus untuk TPB 35 ini Kira-kira selesai nggak ya teman-teman? akhir pengumpulannya kapan? Soalnya katanya itu untuk LHS TPB lain tuh ada yang 24 jam, jadi kita mau mastiin aja. Oh ya. Jadi memang ada yang 24 Kalau jam kayaknya soalnya. sih kurang sih Pak ya. Iya. Soalnya penjelasannya hampir memakan waktu banyak Pak. Oke. Tapi nggak sampai 24 jam teman-teman ya. Jadi kurang lebih memang 24 jam untuk mengerjakannya mungkin di prodi tersebut. Tapi 24 jam itu terlambat. Apa? Gimana? Jadi gimana Pak? Apa ya? Lupa saya mau bicara apa tadi. Oh iya. Jadi begini teman-teman mungkin Untuk TPB 35 ini batas akhir pengumpulannya kapan? jadi pengumpulannya hari ini. Jadi mungkin salah satu dosen tersebut mungkin salah atau saya yang salah ya. Jadi begini, pengerjaannya itu 24 jam itu terserah mau ujiannya kapan maksudnya. Nah, di sini saya rilis 120 menit. Teman-teman mungkin saya kalau nggak cukup saya sampaikan jam 5 atau yang jam nomor 2 Pak 6 sore itu nanti ya. untuk Saya tambah pengumpulan waktunya. berarti jadinya jam berapa ya Pak ya? Karena kalau di studi kasus provinsi di nomor kelas 2, lain itu permasalahan yang provinsinya B itu kan itu dikasih tentang satu studi provinsi. kasusnya satu aja kan Pak? Misalkan di satu provinsi Bengkulu, semuanya mengerjakan yang Bengkulu. Nah, jadi dia tidak mengerjakan
apa yang dia kerjakan Yang sebelumnya. nomor C-nya baru kita tambahin lagi gitu dan bikin mind map Kasih gitu. bacaan panjang, dikerjakan. Seperti itu. Soalnya juga beda. Oke, ada lagi teman-teman? Boleh. Nomor 2 Pak itu Ini Pak, untuk pengumpulan berarti jadinya jam berapa ya? Nanti dulu. Apa? Satu? Tadi? yang nomor 2 Pak. Apa? Yang B itu kan tentang studi kasusnya satu aja kan Pak? Iya, berarti kasusnya satu saja. Jadi yang B ini anggap saja yang nomor C-nya baru kita tambahin lagi. Iya. Yang ke C ini hasil dari berita, teman-teman. Hasil dari report. Pak, selama proses ujian ini Bapak on terus kan Pak? Jadi yang ke B ini kondisi yang seharusnya dan dirasakan manfaatnya. Namun yang terjadi dalam lapangan itu ada masalah. Itu yang menyebabkan kesenjangan. Jadi perbedaan ada keuntungan yang seharusnya apabila potensi ini dikembangkan, keuntungannya seperti ini. Apabila namun permasalahannya potensi ini tidak dikembangkan, ini yang dirasakan. Itu. Ya, Pak. Ada lagi teman-teman? Ya, jadi saya kasih waktu ya, teman-teman. Selama proses ujian ini Bapak on terus kan Pak? Enggak, saya tinggalkan teman-teman untuk mengerjakan. Kalau saya on meet terus, teman-teman nggak fokus ngerjakan nanti. Ya, nanti kan teman-teman browsing cari berita. Ya. Jadi saya kasih waktu sampai jam 6 ya. Oke? Oke teman-teman ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nggak akan sia-sia. Saya juga yang ngoreksi, bukan dosen lain. Kalau mau 24 jam, teman-teman tunggu ke dosen sebelahnya nanti. Tunggu semester depan. Ya, nggak akan sia-sia lah. Ya. Teman-teman, intinya, jadi saya berusaha, saya berusaha apa yang teman-teman kerjakan itu diuraikan. Kan ada potensi, teman-teman kemarin kan menguraikan potensi. Ya. Potensinya itu ada nggak masalah? Seharusnya seperti ini potensi polemiknya. Apabila misalkan pembangunan itu ada pembangunan, namun permasalahannya itu ada yang pihak yang mengambil keuntungan, ada yang korupsi di sana. Kemudian permasalahannya lagi ada bangun pariwisata namun alamnya tidak mendukung, sering terjadi gempa atau bencana, potensi yang ada. Potensi kan bukan masalah yang terjadi, potensi itu yang memicu, yang diidentifikasi menjadi potensi masalah, punya potensi masalah, kan? Yang tidak terduga, tanah longsor itu potensi yang mungkin terjadi. Nah, beda dengan masalah. Kalau masalah itu yang sudah tidak menjadi kendala. Apakah saya boleh keluar Benar meet ya Pak, dirasakan. mau mengerjakan ininya, UTS-nya? Nah, ada lagi teman-teman? Makasih Pak. Ada lagi? Nah, jadi ini teman-teman kurang lebih ya dari pertanyaan ini merupakan ini di pertemuan
untuk Maaf Pak, Oke. kalau saya sudah tidak bertanya, ya apakah saya boleh keluar meet-nya Pak? Mau boleh. UTS. Boleh. Jadi seperti ini teman-temannya, soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor ini yang kita kerjakan, kemudian soal nomor 2 itu berkaitan dengan bab 2 kita nanti. Jadi identifikasi masalahnya. Seperti itu. Oke. Jadi saya berusaha kaitkan setelah teman-teman identifikasi di sebelum UTS, di UTS ini, nah, itulah yang akan teman-teman ceritakan di bab 2 nanti. Jadi misalkan permasalahan di lingkungannya apa saja, permasalahan di bidang kesehatan, misalkan pandemi ya, kemudian masalah kesehatan di sana masyarakat apa saja, atau misalkan ada perusahaan tambang di sana, atau pencemaran limbah pabrik, asap pabrik, bidang pangan, misalkan di sana kekeringan karena musim kemarau, atau tanaman di sana banyak hama, jadi permasalahan di sana. Ya. Saya izin bertanya Pak. Ya, bidang permasalahan bencananya untuk apa poin saja, yang longsor, jadi seperti untuk itu. bagian Jadi saya gubernur itu mengaitkan kan harus UTS itu dari 3 adalah kasus dengan ya bab Pak, 2 dari masing-masing bidang. buat nanti. Ada ditanya lagi teman-teman? Iya Halo? Pak, baik Pak. Oke Pak, baik Pak, Pak terima izin kasih. bertanya Pak. Boleh? Halo? Halo teman-teman, sorry saya putus sinyalnya nih. Ada yang ditanya lagi teman-teman? Pak. Ya. Saya izin bertanya Pak. Boleh. Untuk poin yang C, untuk bagian gubernur itu kan harus dari 3 kasus ya Pak, dari masing-masing bidang. Enggak. Ini yang sesuai dengan bidang itu yang A saja. Kalau yang C, kalau mau sesuai dengan bidang akan sulit. Ya. Jadi carilah saja kasus berita yang berkaitan dengan provinsi tersebut. Oke Pak, baik Pak. Jadi yang C ini tidak sesuai dengan bidangnya teman-teman. Teman-teman cari berita dengan potensi yang ada di provinsi tersebut. Ada beritanya, kenapa dia masuk berita? Masuk beritanya apabila ada masalah, apabila beritanya itu tentang kemajuan, misalkan beritanya itu tentang pemerintah di sana menggalangkan membangun Ini jadinya pengumpulannya jam berapa terakhir ya? Itu kan masuk berita. Ya, potensi. Apakah pemerintah di sana menyalurkan bantuan untuk pangan karena mengingat lahan perkebunan, misalnya seperti itu. Itu yang masuk berita itu bukan kasus ya, bukan kasus saja, baik itu kasus maupun dukungan pemerintah ya. Yang berkaitan dengan potensi yang dikembangkan atau potensi yang menjadi masalah. Nah, ada lagi? Izin bertanya. Boleh. Ini jadinya pengumpulannya jam berapa terakhir ya Pak? Ya, saya buat jam 6 ya. Ya, halo Pak. Oke. Jam 6 sore ya, teman-teman. Jangan sampai telat. Ini saya masih bingung sama yang saya nanti benefit. Biar tidak
Habis itu menunda dalam untuk kurung saya apa? Yang koreksi. benefit sama masalah itu Pak, jelaskan potensi Karena kalau hari Senin saya sudah benefit mulai masalah dari materi studi yang lain, kasus nanti numpuk. yang B Pak. Ya. Jadi jam 6 ya teman-teman ya. Upload di sana. Ada lagi yang ditanya? Halo? Ya, halo Pak. Ya, ada lagi yang ditanya? Kalau nggak ada, sudah kita cukupkan. Ini saya masih bingung sama yang benefit. Habis itu dalam kurung apa? Yang benefit sama masalah itu Pak, jelaskan potensi benefit masalah dari studi kasus yang B Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini benefit ini dari studi kasus di provinsi. Nah, jadi studi kasus ini maksudnya di provinsi tersebut disebutkan ya, di provinsi tersebut. Nah, benefit ini melihat dari potensi teman-teman, potensi sumber daya alam atau potensi yang ada di provinsi tersebut itu teman-teman melihat keuntungannya seharusnya seperti ini. Namun berbenturan dengan masalah. Nah, jadi kan di sana adanya kesenjangan apabila ini keuntungannya apabila dikembangkan potensi yang ada ini dia keuntungannya. Namun permasalahan di sini adalah kondisi saat ini. Kondisi saat ini masalahnya. Kenapa? Yang terjadi saat ini, kondisi saat ini permasalahannya. Jadi teman-teman bisa merangkaikan sebuah ide apabila potensi itu benar-benar dikembangkan, keuntungannya seperti ini loh, diuraikan. Nah, namun ini masalahnya yang menjadi masalahnya dengan kondisi saat ini masalah yang menghambatnya. Jadi adanya kesenjangan, tahu kesenjangan? Adanya kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang saat ini yang belum sesuai dengan ekspektasi. Seperti itu. Sampai berjumpa. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.